Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Imaginer Project pembangunan gedung sport center yang disusun oleh Dimas Saloko, Andika Sofyan Ardiansyah, dan Muhammad Afifuddin. Yang pertama, eksplanasi project. Sport center merupakan sebuah sarana penunjang olahraga yang mana berupa bangunan yang memiliki fasilitas olahraga di dalamnya. Pembangunan sport center tentunya banyak mempunyai manfaat yang baik untuk kedepannya. Sport center bukan hanya dapat difungsikan sebagai tempat olahraga, namun juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan lainnya, baik dalam bidang sosial, kebudayaan, dan lain sebagainya. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif ke depannya bagi semua masyarakat, bukan hanya untuk bagi para atlet, namun juga bagi para masyarakat luas yang tentunya juga berhak mendapatkan fasilitas olahraga yang berkualitas. Kedua, latar belakang. Olahraga merupakan suatu kegiatan yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Banyaknya pilihan olahraga menjadikannya banyak diminati oleh setiap orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini, yang mengharuskan setiap orang harus untuk tetap menjaga kesehatannya dari berbagai virus dan gangguan kesehatan lainnya. Namun, hingga saat ini masih kurangnya perhatian tentang sarana prasarana penunjang kegiatan olahraga yang berkualitas dan mampu digunakan oleh berbagai golongan dengan berbagai fasilitas yang sesuai dengan berbagai cabang olahraga yang ada. Pembangunan sport center ini bukan hanya dilakukan di kota-kota besar saja, namun pembangunan ini seharusnya dilakukan di berbagai wilayah yang ada, dari wilayah desa hingga wilayah yang ada di atasnya. Pembangunan sport center sangat diperlukan bagi para peminat olahraga, karena hal tersebut sangat membantu meningkatkan aktivitas masyarakat dalam kegiatan yang menyehatkan. Selain itu juga, adanya sport center juga mampu menjadi penunjang meningkatnya bibit-bibit baru yang memiliki potensi dalam bidang olahraga pada khususnya, sehingga kedepannya prestasi olahraga dapat menjadi lebih baik dan ditunjang fasilitas yang memadai juga. 3. Tujuan praktek. Yang pertama, tujuan bisnis. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan menengah. Memberikan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan suatu daerah, terciptanya suatu bisnis yang modern dalam bidang olahraga. Yang kedua, tujuan teknik. Menciptakan suatu sarana olahraga yang berkualitas. Baiklah, saya Dimas Saloko akan melanjutkan penjelasan mengenai rencana proyek pembangunan gedung sport center. Mengenai tujuan teknis, yaitu menciptakan suatu sarana olahraga yang berkualitas, meningkatkan minat olahraga masyarakat, dan juga mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam bidang olahraga tersebut. Yang keempat, mengenai ruang lingkupnya, dari proses perencanaan, pendanaan, proses pembangunan, penataan denah ruangan, proses finishing, hingga sampai perawatan setelah bangunan tersebut jadi. Adapun gambaran umum mengenai proyek tersebut, yaitu proyek ini akan dibangun di sebuah kawasan yang cukup luas dengan berbagai sarana olahraga yang berkualitas, dan bukan hanya aspek kesehatannya saja yang diutamakan, tapi juga untuk lifestyle, hiburan, edukasi, dan lain sebagainya. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu peralatan yang digunakan sudah canggih, kawasannya pun terjangkau, mudah diakses, memiliki berbagai fasilitas yang memadai juga. Dan ini merupakan gancatnya di sini, mulai dari perencanaan, konsultasi, studi lapangan, pendanaan, alat bahan, pembangunan, finishing, hingga peresmian bangunan, hingga bangunan tersebut jadi, serta biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut.
Ini merupakan Gantt chart-nya untuk kegiatan A selama 4 minggu, untuk kegiatan B selama 1 minggu yang didahului kegiatan A, untuk kegiatan C, D, E, F, G dan seterusnya seperti itu, dengan pendahuluan kegiatan yang di depannya. Ini merupakan diagram AO-nya. Dan untuk material, tools dan main, untuk material banyak sekali bahan-bahan yang digunakan, yang tentunya merupakan bahan-bahan bangunan. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan yang berkualitas dan juga tentunya akan membantu menjaga bangunan ini dalam masa waktu yang panjang. Selain itu juga menggunakan alat-alat berat yang cukup banyak serta memerlukan teknisi tukang arsitektur yang berpengalaman dalam pembangunan gedung tersebut, sehingga bangunan yang dihasilkan berkualitas, baik itu dalam interior ataupun eksteriornya, serta berkualitas dan nyaman dalam penggunaannya. Berikut adalah estimasi biayanya. Untuk biaya pembangunan sebesar 100 juta rupiah. Biaya pembangunan fasilitas penunjang, ada biaya beli bahan, biaya alatnya meliputi sewa alat, ada juga biaya transportasi untuk kendaraan-kendaraan pengantar bangunan dan lain-lain, ada juga biaya untuk pekerjanya yang mencapai segitu banyak pendanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangunan ini akan menjadi suatu bangunan baru yang akan mengembangkan minat bakat masyarakat khususnya di bidang olahraga, namun tidak meninggalkan aspek yang lain seperti aspek ekonomi, edukasi, lifestyle, hiburan, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.